Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata bijak pengingat diri 2. Waspadalah terhadap hal yang dianggap sepele, karena hal yang sepele pun akan berakibat fatal, gara-gara omongan jadi ditampol orang. Yakinlah pada nilai yang tak tampak, karena nilai yang tak tampak kelak jadi kenyataan. Nikmatilah apa yang Allah berikan padamu dengan cara bersikap dan berbuatmu. Saat makan bisa menikmati makannya, saat duduk bisa menikmati duduknya. Nikmatilah apa saja yang bisa kita lakukan. Manusia itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pintar atau bodohnya seseorang tergantung memaknai dalam suatu hal. Ingat saat ada, karena kelak tiada. Ingat selagi masih hidup, karena kelak akan mati. Jaga ucapan itu, sampaikanlah, nasihatilah, bimbinglah, bukan menghina dan menghardiknya. Berpikirlah, yang namanya makan dan minum itu harus tahu hasil ujungnya. Belajarlah sholat khusyuk dengan keadaan sadar, tenang dan menikmati sholatnya. Kalau tidak dapat khusyuknya, dapat nikmatnya. Berdoalah memohon kepada Allah agar sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima, karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mati karena ruh beserta nyawanya dicabut malaikat Israel atas perintah Allah SWT. Bebaskan hati dan akalmu dari keinginan dan pikiran burukmu, penjarakan hasrat kebebasanmu, karena semua ada batas, syarat dan aturannya. Ibadah dan amalan soleh yang berdasarkan keimanan dan keyakinanmu yang menyelamatkanmu. Waktu itu sangat berharga, karena itu belajarlah untuk bisa tahu waktu, mengerti waktu, memahami waktu dan menggunakan waktu sebaiknya. Baiknya dalam menjalani hidup. Kematian itu selalu mengintai kita, maka gunakanlah kesempatan selagi masih ada waktu. Mau digunakan untuk apa kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai manusia? Semua punya rasa kasih sayang, untuk itu putarlah bahtera kehidupan kasih sayang. Pertimbangkanlah segala sesuatu atas dasar kasih sayang. Tidak semua bisa mengerti dan memahami kasih sayang yang Allah berikan, karena baik menurut Allah belum tentu baik menurutmu. Kalian hanyalah sekedar bermain, tidak ikut proses selanjutnya, tapi kalian merasa menciptakan. Beramal soleh adalah perbuatan kasih sayang, ketundukan kepatuhan dirimu kepada Allah serta kesetiaanmu kepada Rasulullah sebagai tanda bahwa dirimu mencintai Allah dan Rasulullah. Mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar hidupmu lebih berguna. Berusahalah untuk menjadi makhluk hidup yang benar-benar hidup, karena yang namanya hidup itu berfungsi dan berguna. Yang menyalakan atau memadamkan rasa kasih sayang yang ada dalam diri adalah dirimu sendiri. Jangan terlena, bangkit dan hidupkanlah dirimu untuk beribadah dan berdoa. Orang yang banyak berguna adalah orang yang sering dan senang beramal soleh. Berpikirlah positif dalam menyikapi suatu masalah, karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Putuskan akar masalah agar tidak menyebar kemana-mana. Janganlah terlena dengan kesenangan yang sifatnya sementara. Semua makhluk punya fungsi dan tugasnya masing-masing, begitu juga organ-organ tubuh kita. Kehidupan di dunia ini palsu, maka carilah yang aslinya.
Seorang nahkoda harus bisa mengendalikan kapalnya dari terpaan angin dan ombak yang tinggi agar semua yang di kapalnya bisa selamat. Berwudu selain menghilangkan najis atau kotoran juga menghilangkan kotoran akibat perbuatan yang dilakukan oleh organ tubuh yang kita wudui. Jadikan juga wudu sebagai pengingat untuk menjaga bagian-bagian yang kita wudui dari perbuatan kotor. Indera ketujuh adalah indera untuk keselamatan. Aplikasi indera ketujuh adalah amal budi pekerti akhlak dan adab yang dibungkus kasih sayang. Ikuti dan contohlah orang-orang yang senang beramal soleh, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Di dalam fisikmu ada nyawa dan ruh, itulah yang membuat dirimu hidup dan berfungsi. Tidur itu bukan mati karena organ-organ di tubuhmu masih hidup, karena nyawa dan ruh masih ada di dalam dirimu. Bertawakallah kepada Allah dengan berpikir positif dan ambil yang positifnya. Berpikirlah bahwa yang sedang kau alami adalah bentuk kasih sayang Allah. Siksaan itu sesuai perbuatan, akan tetapi siksaan membuat yang lain ikut merasakannya, seperti nila setitik rusak susu sebelanga. Tak ada lubang pada diri kita yang tidak mengeluarkan kotoran, untuk itu bersihkanlah semua lubang itu dari perbuatan kotor yang kita lakukan. Allah menciptakan rambut di beberapa bagian pada tubuh kita yang berfungsi menjaga bagian tersebut. Kehidupan di dunia ini permainan, maka berlomba-lombalah menjadi pemenang yang sesungguhnya. Cukup kalah di dunia, jangan kalah juga di akhirat. Cukup susah di dunia, jangan susah juga di akhirat. Hilangkan tanda tanya dalam hidupmu buat menjadi titik. Tidak selamanya daun yang hijau akan tetap hijau, semua pasti berubah. Tidak selamanya daun terus menempel di dahannya, semua akan jatuh. Orang zaman dulu tinggi-tinggi sedangkan orang zaman sekarang kecil-kecil kerdil. Kalau orang-orang yang kerdil berperilaku seperti binatang diibaratkan seperti apa? Manusia itu punya dua mata, akan tetapi kalau menilai sesuatu hanya dengan sebelah mata berarti matanya cuma satu. Yang palsu itu sementara yang asli itu abadi, yang terlihat itu palsu, yang tak terlihat itu asli. Yang dititipkan itu masih bahan, maka buatlah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Hidup di dunia ini sebentar, maka cepat-cepatlah banyak berbuat kebaikan untuk bekalmu. Mendengar berita yang menakutkan pada blingsatan sedangkan ada ancaman neraka, santai-santai saja. Janganlah memutuskan sesuatu karena nafsumu, karena akan merugikan dirimu sendiri. Yang dititipkan atau diamanahi pada diri itu adalah bahan mentah, karena bahan mentah maka berguna tidak berguna, menyelamatkan atau mencelakakan tergantung bagaimana cara mengolah dan menggunakannya. Olahlah bahan mentah dengan ilmu agar menjadi berguna untuk diri dan orang lain. Tangan yang mencuri seluruh badan di penjara, satu organ berbuat salah seluruh organ tubuh menanggung akibatnya. Jadilah petani yang cerdas, dari sebiji benih akan menghasilkan yang tak terhitung. Kita ini manusia turunan Nabi Adam, maka wajar saja kalau ada nama baru, ada istilah-istilah baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru dan sebagainya. Berhati-hatilah dalam menyikapinya. Dirimu dihidupkan dan hidup di dunia itu untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar berguna untuk diri dan orang lain.
Dirimu ada karena dikehendaki oleh Yang Maha Berkehendak. Orang tuamu hanyalah sekedar punya keinginan, punya perjalanan yang berkaitan dengan dirimu. Wujud dirimu begitu karena dikehendaki, diadakan, diciptakan, dibentuk dan disempurnakan oleh Yang Maha Wujud. Dirimu hidup karena dihidupkan oleh Yang Maha Hidup, Maha Menghidupkan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua manusia mendapatkan kasih sayang dari Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dihidupkan atau dimatikannya kasih sayang yang ada pada manusia tergantung diri masing-masing. Diutus dan dijadikannya Rasulullah sebagai suri tauladan itu karena kasih sayang Allah.